Kali ini kita bahas drama Malaysia berjudul Bid'ah. Jihad Ummah adalah sekte agama yang dipimpin laki-laki bernama Walid Muhammad. Masing-masing berlumba-lumba untuk menunjukkan sakit jiwa mereka. Dia membuat sekte itu mengaku sebagai Imam Mahdi, juru selamat umat muslim pada akhir zaman. Ini dah macam rumah sakit jiwa terbesar. Cerita dimulai di saat Walid memberikan ceramah pada umatnya. Jika mereka sudah memasuki akhir zaman, di mana-mana manusia hidup seperti di rumah sakit jiwa besar. Masing-masing orang menunjukkan sakit jiwanya. Itu sebabnya jihad ummah untuk menyembuhkan hati dan jiwa. Saat disampaikan kebenaran, akan ada dua reaksi yang berbeda. Orang yang cerdas akan merefleksikan dirinya, sementara orang yang bodoh akan tersinggung. Walau terasa pahit, kebenaran adalah obat yang diperlukan. Lihatlah kamu pada jalan Allah. Dia yang memilih kamu. Tak hanya Walid yang memberikan ceramah, tapi istri-istrinya pun melakukannya terhadap ibu-ibu sebagai jemaahnya. Murid-muridnya mengakui jika Walid adalah Imam Mahdi. Seorang yang adil dan saksama. Baiduri, seorang wanita, mulai mengikuti pengajian tersebut setelah diajak ibunya. Salah satu istri Walid bernama Fauzia mulai menghasut Ibu Kalsum agar segera menceraikan suaminya karena suaminya tak percaya dengan ajaran jihad umat. Tapi Ibu Kalsum tak punya alasan yang kuat untuk menceraikan suaminya. Dalam ritual, para jemaah diharuskan mencuci muka bahkan meminum cucian air kaki Walid. Wuleh-wuleh piye iki, dengan dalih akan mendapatkan barokah. Peristiwa ini membuat Baiduri, seorang wanita yang baru saja ikut dengan ibunya di acara tersebut, terkejut. Karena ritual ini diharamkan dan dosa besar. Minum air kaki semua ni apa ni, Bu? Tapi sang ibu yang memang telah percaya dengan ajaran Walid tetap saja mempercayainya. Kini tibalah giliran wanita yang harus melakukannya. Selain meminum air tersebut, mereka juga harus mencium kaki si Walid. Termasuk Bu Kalsum melakukannya. Tentu saja ulah ibunya membuat Baiduri tak dapat menerimanya. Namun karena ibunya memaksa Baiduri, terpaksa mendekati Walid. Saat berada di depan kakinya, dia malah mencipratan air ke muka Walid. Yang tentu membuat jemaah heboh dah. Begitu juga dengan ibunya dan istri-istri Walid. Setibanya di rumah, Baiduri pun ditampol ibunya karena telah mempermalukannya di hadapan Walid. Malukan aku! Ilmu ini yang kau bawa balik! Ibunya kecewa karena jauh-jauh belajar dari Yaman, putrinya malah jadi membangkang. Baiduri tak pernah mendapatkan ajaran seperti ini. Menurutnya itu sama saja dengan menduakan Allah. Tak satu pun yang bercanggah! Jadi minum air kaki semua tu, Bu? Hingga akhirnya mereka jadi adu mulut mempertahankan argumennya masing-masing. Ibunya tetap akan terus mengikuti ajarannya karena menurutnya benar, sambil mengancam jika Baiduri akan menjadi anak durhaka terhadap ibunya. Berani betul dia buat macam ni. Anggaplah saja budak itu seperti seorang pemabuk. Di tempat lain, Walid tak terlalu menghilaukan perlakuan Baiduri, walau murid-muridnya marah dan berusaha memojokkannya. Saran dari salah satu istri Walid adalah untuk menikahkan Baiduri dengan salah satu jemaahnya, agar dia bisa patuh. Alasan semua tu? Dengan budak tu, mestilah salah seorang dari kita yang akan diceraikan. Kini keempat istri Walid malah panik bagaimana jika Walid menikahinya. Maka salah satu dari mereka akan diceraikan. Di tempat lain, ayah Hambali memiliki ambisi untuk menggantikan Walid. Kalau saya nanti ganti tempat Walid, bolehlah awak berkuasa. Karena dia pernah bermimpi dan mendapat arahan dari Rasulullah. Wuleh-wuleh. Yang boleh jumpa Rasulullah macam abang. Kedua istri Walid protes karena salah satu istrinya bernama Rabiatul menyerobot jatah malam Hafizah dengan dalih ada yang harus diomongin dengan Walid. Padahal ini ketiga kalinya Walid tidur di kamarnya dalam seminggu. Waduh, leklok atuh. Hafizah menemui Bu Kalsum untuk memberikan saran agar Baiduri segera dinikahkan dengan salah satu jemaah mereka. Minta saya pesan dengan Kalsum. Keras sikit hati dia. Tentu agar hatinya menjadi lembut dan dapat bergantung dengan mereka.
Bu Kalsum sangat setuju dan senang mendengarnya jika Walid tak marah dengan ulah anaknya. Kaklah yang suruh si budak Baiduri tu kahwin dengan jemaah. Di bagian lain, Baiduri menceritakan kisahnya saat berada di jihad Ummah pada temannya. Dia masih kesal, seharusnya baskom itu ditumpahkan ke mukanya. Waduh. Aku tak boleh bayanglah kalau kau buat macam tu. Sementara ayah Baiduri tak setuju jika putri mereka dinikahkan dengan salah satu jemaah Walid. Dia yang banyak ajar saya agama. Syurga ada pada suami. Ujung-ujungnya suami istri itu malah jadi bertengkar. Suami menganggap istrinya telah melawan pada suaminya. Namun sebaliknya, suami yang tak percaya dengan Walid bukanlah suami yang dapat membimbingnya ke surga. Saya kena selamatkan anak saya akhir zaman. Mau setuju apa tidak suaminya, dia akan tetap menikahkan putrinya. Allah dan Rasul. Tak sadar pembicaraan mereka didengar oleh Baiduri. Dia pun langsung protes pada ibunya bahwa dia tak mau menikah dengan anggota sekte tersebut. Salah satu istri Walid menanyakan rencana Walid untuk menikahi Baiduri karena gosip yang didengar dari istri-istrinya. Dah cukup 4 pun. Tentu Walid membantahnya karena istrinya sudah 4. Sejak kapan dia mengajari istri-istrinya untuk percaya ocehan orang lain? Kemunculan Habibah menemui mereka untuk membicarakan Rabiatul yang selalu mengambil jatah menginap milik istri lainnya. Saya faham peranan di dalam dakwah Walid. Mulut Walid untuk jemaah muslimah. Protesnya membuat Walid lagi-lagi marah dengan mengatasnamakan Allah. Walid tak pernah bezakan mana-mana isteri. Kasih sayang Walid sama saja. Di tempat lain, Bu Sarina sedang mengompori suaminya. Jika posisi untuk menggantikan Walid terancam oleh Rabiatul. Pendapat ini dibantah suaminya, bernama Saifullah, karena tak mungkin wanita akan jadi pemimpin di jihad Ummah. Itu namanya melawan fitrah. Salah tu. Melawan fitrah namanya. Kena siapkan strategi. Istri Saifullah bernama Rosnah meminta izin untuk melihat bayi yang baru saja dilahirkan adik iparnya. Namun suaminya tak mengizinkan. Sempat terjadi adu mulut dan suami mengancam akan mentalaknya jika Rosnah tetap pergi. Awak nak lawan cakap saya. Kalau awak balik, jatuh tanah. Karena protes yang dilakukan Habibah, terpaksa Walid harus mengingatkan kembali keempat istrinya agar selalu mendukung dakwah suaminya. Bukannya saling iri di antara mereka. Karena Habibah sudah 3 kali selalu mengeluh, permintaan maafnya tak cukup. Walid akan mengirimkannya ke Labuan agar kembali bisa meluruskan hatinya. Sudah 3 kali kamu mengadu tidak puas hati. Kamu akan dihantar ke Labuan. Di atas perahu, Walid mengibaratkan istri itu seperti gelas. Jika seorang istri melawan suaminya, sama artinya dengan gelas yang sudah retak, yang tak mungkin dapat diperbaiki. Satu-satunya cara harus membuang gelas itu dan mencari gelas baru. Gelas yang boleh dituangkan air ke dalamnya. Dia menjelaskan saran itu untuk ajudannya Saifullah. Wah, benar juga ya. Rencana Baiduri untuk mencari kerja dilarang ibunya. Dia menyuruh anaknya untuk bekerja di jihad Ummah. Tentulah Baiduri menolak. Tolakannya ini membuat ibunya marah. Dia memaksa anaknya untuk ikut pengajian kembali di jihad Ummah malam ini. Malam ni dekat jihad Ummah ada majlis. Ikut ibu. Mereka mendatangi Numi di panti asuhan. Walid mengeluh mengapa penghuni panti masih tetap 24 orang. Menurutnya, panti asuhan ini tak berkembang. Sekurang-kurangnya 80 orang. Di tempat lain, Masyitah kesal karena bertugas untuk mengurus anak-anak. Unek-uneknya didengar Hafizah yang juga istri tertua Walid. Dia berusaha menenangkannya. Walid telah memberikan masing-masing tugas untuk istrinya. Hafizah sendiri tugasnya berdakwah untuk jemaah wanita. Masyitah dengan tugas mempersiapkan semua untuk suami dia. Baiduri memberitahukan temannya bernama Ashikin bahwa dia akan menemani kembali ibunya untuk menghadiri dakwah di jihad Ummah. Entah apalagi yang akan ditemukannya di sana. Sementara, perselisihan antara Ibu Kalsum dan suaminya terus berlanjut. Karena suami tak mau mengikuti dakwah di jihad Ummah yang dianggapnya sesat, hingga perselisihan mereka berhenti saat Baiduri pulang ke rumah. Ilmu kat sana sama dia punya kat sini. Kat masjid tu semua ustaz dunia lah. Baiduri mengingatkan ibunya bahwa surga istri ada pada suami. Namun ibunya tak mau taat pada suami karena tak memiliki ilmu agama dan tak mau mengikuti sarannya untuk menghadiri dakwah Walid. Waduh, piye iki? Pergi sana cepat. Pakai tudung dengan nikah.
Dalam perjalanan ke Jihad Ummah, perahu mereka berpapasan di sungai. Walid begitu melotot saat melihat Baiduri yang cantik, orang yang pernah melawannya tempo hari. Baiduri mendapatkan kabar jika Habibah pergi ke Labuan karena dihukum. Tidak dapat menerima takdirnya dan tidak bersyukur. Ini saja yang ingin. Setelah dakwah, beberapa wanita muda ini dinikahkan dengan bando tua atas pilihan dan izin Walid dengan mengatasnamakan pesan Rasulullah. Lagi-lagi peristiwa ini membuat Baiduri terheran. Ngapain pula kawin dengan orang tua? Kawin dengan orang tua. Kalau yang muda, dapat 7 hari bersama. Menurut jemaah, jika statusnya perawan, maka dia akan mendapatkan jatah 7 hari dengan suaminya. Tapi jika janda akan mendapat jatah 14 hari dengan suaminya. Weleh-weleh, maknyus. Kalikan aku, Muhammad Selain itu, Baiduri menolak bahwa seseorang yang meminum air cucian kaki Walid akan mendapatkan barokah. Dia lebih baik mencari barokah dengan cara lain. Tak naklah. Saya tak perlu nak minum sisa orang untuk dapatkan berkat. Masyitah sedang memberikan ceramah pada wanita tentang akhir zaman dan mengagungkan Walid sebagai orang pilihan yang dikirim di akhir zaman. Saya sanggup serahkan anak saya untuk berkhidmat. Di luar dugaan, Bu Kalsum menyodorkan Baiduri yang lulusan sekolah Mesir untuk segera dinikahkan atas persetujuan Walid. Tentu saja membuat Baiduri terganggu. Saat Khadijah akan mengambil makanan, Baiduri melihat kakinya penuh dengan bekas luka. Laki yang dah tua, jadi bini nombor 3, nombor 4. Pulang dari pengajian, Baiduri protes pada ibunya dengan menyodorkan dirinya untuk dinikahi pria tua atau syekh. Apalagi jadi istri madu. Oh no. Tunggulah, tak ada maknanya. Di tempat lain, Walid terus mengompori Saifullah agar jangan khawatir jika dia harus menceraikan istrinya, nanti juga akan ada gantinya. Tapi macam mana diorang boleh buat benda-benda mengarut tu? Baiduri ngoceh-ngoceh sendiri tentang ajaran inti jihad ummah itu memang betul. Mereka mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia mempertanyakan bagaimana dengan ajaran lainnya dari Walid. Saya lapar, nak makan, awak tak masak. Tu baju dan bilik tu dah menimbun dah. Lagi-lagi, Bu Kalsum bertengkar dengan suaminya. Hanya dikarenakan istrinya sibuk mengurusi jihad umat dan melupakan tanggung jawab pada suami dan keluarganya. Saking kesal, suaminya pun mentalaknya. Jihad ummah tu ke ataupun keluarga ni? Saya ceraikan awak. Masyitah yang sudah kesal mengurus bocah-bocah, kini malah kedatangan 6 bocah ABG baru yang harus diurusnya. Di pinggir sungai, beberapa anggota jemaah menjemput Hambali yang baru pulang dari Yaman setelah sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mereka pun merayakan kedatangannya. Walid senang Hambali kembali ke jihad ummah. Dimanfaatkan sepenuhnya. Memang untuk bantu perjuangan Walid. Karena dia membutuhkan pria muda untuk mengurus santrinya. Akan memberi faedah dan rahmat kepada seluruh alam. Bu Kalsum menceritakan kisahnya pada Hafizah yang baru saja ditalak oleh suaminya. Dia lebih memilih untuk mengabdikan dirinya pada jihad ummah. Esok harinya, Hambali pun mengambil sumpah sebagai sumpah setianya pada jihad ummah. Yang menjalankan syariat Islam. Saya berjanji. Selesai bersumpah, Hambali dikejutkan karena harus mencium kaki si Walid. Apa-apaan ini ngedumel dalam hatinya dah. Di tempat lain, Masyitah juga ngoceh-ngoceh pada Rabiatul tentang Ibu Kalsum yang ingin menikahkan Baiduri yang tak ada adab dengan jemaahnya. Tu akan kahwin dengan Walid kan? Tak. Namun Rabiatul menebak sebenarnya yang dia takuti jika Walid menikahinya dan menceraikan salah satu dari mereka. Ada di antara istrinya yang... Di suatu kesempatan, Pak Saifullah mengenalkan Hambali dengan Baiduri. Pak Saifullah menjelaskan pada Hambali jika kini Walid sudah sakit-sakitan. Dengan pede dia akan menggantikannya dan Hambali tentu akan membantunya. Boleh bantu Abi untuk besarkan. Setelah semuanya pergi, kini Bu Kalsum menangis karena suaminya tak menyangka telah kabur dari rumah dengan membawa semua pakaiannya. Bukan curang ke ibu cari ilmu. Di tempat lain, Hambali terkejut mendapat berita buruk tentang Walid dan jihad ummah yang selalu dilakukannya selama ini. Makcik aku cakap semua orang kena minum air kaki Walid. Sampai macam tu suami. Hari itu Walid diperkenalkan dengan 6 ABG yang masih seger dan unyu-unyu yang baru saja bergabung dengan mereka.
Walid memberikan ceramah pertamanya secara terpisah pada mereka. Ulah Walid yang memberi nasihat pada salah satu ABG bernama Mia di dalam kamar membuat Masyidah menguping. Aksinya ini ditegur Rabiatul karena tak sopan menguping pembicaraan orang lain. Dia tak boleh mempermasalahkan apapun yang dilakukan Walid. Kau hanya berhak ambil tahu. Keluar saja Walid dari rumah, dia bukan lagi hak kau. Sikap Rabiatul yang sok paling benar ditegur oleh Hafizah. Karena seorang istri yang cemburu pada suaminya itu tak salah. Hanya untuk membenarkan satu kesalahan. Rabiatul tak berkomentar, langsung saja pergi. Percakapan antara Hambali dan ayah angkatnya mulai terjadi perbedaan, di mana ayahnya menganggap Walid sebagai Imam Mahdi. Siapa Al-Mahdi? Walid. Di tempat lain, Baiduri sedang merangkum tindakan jihad ummah yang nyeleneh terhadap jemaahnya. Dia harus mencari cara guna meyakinkan ibunya bahwa Walid itu sesat. Walid yang selalu percaya dengan ocehan Saifullah tentang mimpinya yang selalu bertemu Rasulullah. Dalam mimpinya dia mendapat pesan agar Walid segera menunjuk jemaah yang dapat meneruskan kiprahnya. Walid belum lagi nak besar seperti pemimpin seperti Walid. Kali ini Walid mengungkapkan jika dia belum pensiun. Pembicaraan ini didengar Masyidah. Hari itu, wanita bernama Maisyarah tiba-tiba mengamuk ingin dipulangkan dari jihad ummah. Sabar Masyarah, sabar. Hambali yang menyaksikannya semakin yakin ada yang tak beres dengan sekte tersebut. Di tempat lain, Baiduri menemui ayahnya agar perpisahan orang tuanya bisa kembali lagi. Ayahnya mau aja karena masih mencintai ibunya, tapi dengan syarat ibunya harus meninggalkan jihad ummah dan mengurusi keluarganya. Ibu kena betul-betul tinggalkan jihad ummah dan betulkan bedah kita. Hambali mulai memberikan ceramahnya pada jemaah wanita. Ceramahnya ini dikuping oleh Baiduri yang kebetulan lewat. Dia menemui Hafizah untuk menyampaikan kesediaannya memberikan ceramah di jihad ummah, bahkan tinggal di pesantren bersama ibunya. Mendengar Hambali juga bersedia memberikan ceramah di tempat yang sama, tentu Walid senang mendengarnya. Sejak kepergian Habibah ke Labuan, kini posisi itu kosong untuk mengurusi jemaah remaja. Boleh saya tahu apakah masalah utama di sini? Setelah Hambali meninggalkan Walid, kini Baiduri yang datang menghadap. Kemunculannya untuk meminta izin agar Baiduri dengan ibunya dapat tinggal di pondoknya selama dia memberikan ceramah untuk jemaah. Namun kehadirannya membuat si Abi alias ayah Hambali tak berkedip. Dia seperti kucing garong yang siap menerkam ikan segar. Abi, umpama racun yang menjalar dalam badan. Walid menegurnya agar bisa menahan nafsunya. Tak sengaja Hambali melihat aktivitas jemaah yang menuangkan bekas air mandi Walid ke dalam sumur. Menurut jemaah, air bekas mandinya suci. Sebentar lagi jemaah akan memanfaatkan airnya agar mendapatkan barokah. Jemaah akan minum untuk dapatkan berkat Walid. Astagfirullah. Ulah ke-6 bocah remaja itu yang dekat dengan Walid membuat wanita-wanita yang bekerja di pondoknya protes karena Walid memperlakukan berbeda. Bersama dengan Walid, macam kita ni tak dapat pun. Kali ini, Walid tak melepaskan pandangannya pada Baiduri yang melintas. Ayo Walid. Di atas perahu, Baiduri sedang bertukar pikiran dengan Hambali. Tidak ada kan syarat untuk perempuan masuk syurga? Habibah memohon agar bisa dilepaskan dari hukumannya. Namun Walid belum mengizinkannya. Saya minta maaf, saya terlalu ikutkan nafsu cemburu. Saya akan beritahu kamu. Rencana Baiduri dan ibunya yang akan tinggal di pondok ditentang oleh Masyidah. Dia yang sudah mencurigai akan dinikahi Walid tambah sewot aja tuh. Di tempat lain, Hambali tak setuju dengan pernikahan paksa yang dilakukan Walid. Dah dipaksa untuk jadi isteri ketiga dan keempat para jemaah. Mereka masih muda belia dan dikawinkan jadi istri kedua atau ketiga dengan bandot tua. Jiwa orang Islam sekarang ni semakin rosak. Untuk yang kedua kalinya, Hambali melihat aktivitas memasukkan air bekas mandi Walid ke dalam sumur. Astagfirullahaladzim. Seorang istri mengeluh karena dinikahkan dengan bandot tua atas pilihan Walid. Karena tak mau mendengar sarannya, Masyidah pun menampolnya. Saya dah tak tahan dah. Saya dah... Hambali semakin gerah aja saat mendengar ayahnya ngoceh-ngoceh jika mereka harus bergabung dengan Walid yang katanya Imam Mahdi untuk bersiap-siap menghadapi Dajjal yang akan menyerang mereka. Imam Mahdi
ada di negara kita. Baiduri dan Bu Kalsum datang ke Jihad Ummah untuk tinggal dengan mereka. Tak ada rumah. Kedatangan mereka membuat Masyidah ketakutan jika Walid akan menikahi Baiduri karena Habibah masih belum kembali dari hukumannya. Di tempat lain, Habibah terus berzikir dan berdoa agar dapat bergabung kembali dengan mereka. Itu diambil dari kitab suci dan hadis Nabi. Daripada kitab ni ambil. Lagi-lagi Hambali berselisih paham dengan ayahnya tentang ajaran Jihad Ummah. Tidak. Begitu juga dengan Baiduri dan ibunya selalu berselisih paham dikarenakan Baiduri melarang ibunya untuk meminum air kaki Walid karena malam ini memang ada ritualnya. Bersandarkan Quran, sunnah untuk kita rujuk. Mereka dikejutkan dengan tertangkapnya dua jemaah yang sedang berdua-duaan yang bukan muhrim. Walau mereka tak melakukan apa-apa dan telah memohon ampun. Namun dengan dalih mereka telah melakukan dosa besar, Walid harus menghukum mereka. Ampunkan saya, Walid. Syaitan di dalam mereka. Dengan kejam mereka merajam dengan batu kepada keduanya. Hambali hanya berdiam diri karena tak berani melawan perintah Walid. Setelah hukuman itu dilakukan, Baiduri protes pada ibunya karena melanggar hukum negara. Namun Bu Kalsum terus bersikukuh bahwa itu memang hukum Allah. Aku tak tahu hukum Allah. Di tempat lain, Hambali juga protes pada ayahnya karena mereka tak ada saksi telah berbuat indah hoi. Maka duduk berduaan itu tak salah. Hukum tanpa ada bukti. Lagi-lagi malam itu yang seharusnya giliran Hafizah untuk menemani Walid, dia malah melirik Rabiatul untuk menemaninya. Masyidah menegur Hafizah karena tak protes pada Walid. Akak bagi lagi malam akak kat dia. Hafizah sebagai istri pertama mungkin sudah tak dianggap geboy lagi kali ye. Jadi si Walid pilih yang masih mengkel aja dah. Betul juga. Hanya menangis dan beristighfar saja yang dilakukan Hafizah. Astagfirullahaladzim. Diam-diam Hambali dan Baiduri mulai berkomunikasi di atas kapal, sambil mengingatkan agar mereka harus memberikan manfaat untuk Jihad Ummah dan meluruskan yang salah. Walid menyuruh kelima murid ABG-nya untuk bekerja sesuai tugas yang diberikan. Namun si Mia tak diberi tugas apapun. Wah, ada apa nih? Mia hikmat Walid. Jangan-jangan. Gelagat ini mulai dicurigai teman Mia. Saifullah mendapat kabar jika malam itu adalah malam spesial, di mana jemaah muda akan dinikahkan. Mungkin salah satunya Saifullah akan mendapat istri baru. Kemunculan mereka di tempat Hafizah membuatnya terkejut. Namun dia kecewa karena tak menemukan Mia. Menurut temannya, jika Mia sudah menjadi anak kesayangan Walid dan sedang menemaninya. Orang lain semua dapat khidmat kerja yang berat. Di bagian lain, Baiduri memberitahukan tentang hukum rajam yang baru saja dilakukan. Padahal hukum itu berlaku untuk pasutri yang sudah menikah tapi masih mencari gebetan lain. Buat report. Biar semua tu kena tangkap. Asikin mengingatkan agar Baiduri tak boleh berjuang sendiri karena sangat berbahaya. Sementara Hambali sedang berkonsultasi dengan temannya tentang aktivitas Jihad Ummah yang melenceng dari ajaran Allah. Dosa yang besar, kan musibah yang besar pada masyarakat. Namun Hambali diminta untuk mengumpulkan bukti-bukti sebelum bertindak. Kita jangan menuduh dulu. Kita jangan suburkan budaya fitnah dulu. Saifullah memberitahukan jika dia telah bersedia untuk dinikahkan dengan istri baru. Dia meminta Walid untuk memilihkannya. Selain itu, dia juga meminta Walid untuk segera menjodohkan Hambali dengan salah satu jemaahnya. Putuskan pasangan untuk Hambali sekali. Dia khawatir jika putranya akan memilih istri di luar jemaah. Boleh putus. Hambali kembali mendapat pertanyaan-pertanyaan dari Baiduri tentang ajaran Jihad Ummah. Apakah itu benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Hambali terdiam, dia tak menjawab. Ini lebih baik berbanding daripada saya. Matlamatnya berlandaskan Quran dan Sunnah. Dia membuka kembali buku mencari jawabannya dan menemui temannya untuk bertukar pikiran. Baiduri tak sanggup menyaksikan aksi umat meminum air kaki Walid. Dia juga mulai mengintai keberadaan Walid. Mereka bertemu kembali di pinggir sungai. Hambali menyadari jika Baiduri memiliki tujuan yang sama. Saya dekat sini. Saya nak perjuangkan mak saya. Hambali mengajaknya untuk bekerja sama dengan tujuan agar mengajak kembali kedua orang tua mereka ke jalan yang benar. Keluarga awak pun dekat situ. Kalau kita bergabung, strategi kita tepat, insya-Allah.
Di tempat lain, Saifullah mulai tak malu-malu mengharapkan pada Walid untuk mendapatkan istri yang masih muda, putih dan imut-imut. Hade geus aki-aki. Kita ikut seperti apa yang kita rancang. Walid merasa curiga saat bertemu dengan Hambali yang sedang berduaan dengan Baiduri. Belum mendapatkan jawaban pertanyaannya, tiba-tiba seseorang mengabari ada jemaahnya yang meninggal. Saat akan menguburkan Suhaimi, Baiduri terheran karena istrinya tak ikut menguburkannya. Rupanya Walid melarang wanita ikut menguburkan jenazah walau itu suaminya. Siapa kata? Walid yang kata. Hambali sudah muak dengan ulah penyelewengan yang dilakukan Jihad Ummah. Ini perkara-perkara bid'ah, tahu tak? Keberkatan semuanya datang daripada Allah. Kini dia terang-terangan menyuruh bawahannya untuk membuang air bekas mandi Walid agar tak memasukkannya ke dalam sumur. Begitu juga dengan Baiduri yang mulai terang-terangan berdebat anti poligami yang selalu dijadikan alasan untuk berdakwah. Masih banyak sunnah Rasul lainnya selain poligami. Punyai istri lebih daripada seorang itu bukan berdakwah. Perdebatan ini membuat Bu Kalsum terdiam. Buang semua air di dalam ni. Sementara Hambali dibantah bawahannya untuk membuang air sumur. Saat akan membuang airnya sendirian, ayahnya datang dan menegurnya. Maka adu mulut itu pun terjadi lagi antara bapak dan anak. Bukan aku habis, saya hanya membetulkan pemahaman yang salah. Air sumur yang dibuang Hambali dilaporkan pada Rabiatul. Hambali, dia kata ini semua bid'ah. Malam itu Walid harus tidur dengan Masyitah. Lagi-lagi Rabiatul menculik ke kamarnya dengan dalih akan ada yang dibicarakan. Maka gigit jari deh si Masyitah. Duh, kasihan. Pasal Hambali. Baiduri masih belum dapat menaklukkan ibunya sendiri yang masih kekeh jika ajaran Jihad Ummah tak nyeleweng dari ajaran Allah. Bercerai-berai hanya kerana tak nak ikut jemaah, semua tu betul ke, Bu? Di dalam kamar, Rabiatul menghasut Hambali dan Baiduri kepada Walid agar mereka harus hati-hati dengan sikapnya. Masyitah mempertanyakan hukuman Habibah yang tak kembali-kembali ke pondok mereka. Dia cuma luahkan apa yang dirasa tak puas hati, Kak. Dia juga mempertanyakan peran Rabiatul yang sok kuasa padahal mereka sama-sama istri Walid. Tengoklah, hari bebas semua dapat kat dia. Hambali berusaha menjelaskan agar mereka tak sesat dalam menjalankan syariat Islam. Mereka harus mengatasnamakan Allah. Bahawa kita harus mentaati Allah SWT. Ceramahnya ini diketahui oleh Walid yang langsung ikut nimbrung. Setelah diberi kepercayaan oleh Walid, kini Mia menganggap teman-teman lebih rendah darinya. Kesombongannya memicu adu mulut hingga Baiduri mendegur mereka. Kenapa sampai nak kena gaduh-gaduh? Tak ada satu putri pun yang nak berdamping dengan korang. Hari itu Walid merencanakan untuk menyelenggarakan malam Bahtera Melayu. Bahtera Melayu tu dengan penuh gilang gemilang. Hafizah mendapat kabar dari ibu Hambali jika anaknya sedang pergi. Dia teringat saat Walid bertemu dengan Baiduri. Di tempat lain, Hambali pergi dengan Baiduri untuk bertemu Ustadz di luar Jihad Ummah. Pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Hafizah menegur ibunya agar memberitahukan adab pada anaknya. Saat bertemu Ustadz, mereka membicarakan tentang penyesatan umat yang memang pernah terjadi di masa Rasulullah dan Abu Bakar, hingga terjadi peperangan yang dipimpin Khalid bin Walid. Dia telah mengubah perkara dalam syariat Islam untuk menghancurkan para perusak Islam dengan ajaran dan kitab suci tandingan Al-Quran. Walid mengajak semua istrinya makan bersama, sambil menyuapi satu persatu istrinya. Wow, keren. Dalam kesempatan itu, Hafizah meminta izin Walid agar menikahkan Hambali dan Baiduri karena sering terlihat mereka berduaan sepertinya menyimpan sesuatu. Tengok, diorang tu macam ada sesuatu. Habibah sudah senang hukumannya dibebaskan, tapi dia kecewa dan menangis karena Walid menceraikannya. Dia tak melakukan kesalahan yang fatal. Berita ini membuat ketiga istrinya terkejut. Astaghfirullahalazim. Cerai? Kini Walid lebih fokus bertemu dengan Mia. Aksi Dewi yang selalu mencari perhatian Walid membuat Mia cemberut. Ucapan Masyitah yang kecewa karena Walid menceraikan Habibah tentu ada maksud lain apalagi selain bukan mencari penggantinya. Hambali diminta ayahnya untuk mengumpulkan jemaahnya guna merayakan malam Bahtera Melayu. Malam harinya Baiduri melihat Walid sedang membawa jemaah ABG ke sebuah gua di mana Walid selalu berzikir di tempat itu.
Kelima bocah itu diminta untuk berzikir dengan posisi menjauh, sementara kali ini Walid lebih mendekati Dewi. Tentulah dengan cuap-cuapnya membuat si Dewi kelepak-kelepak tuh. Dia tak sadar dengan rayuan tua bangka. Sebab batin Dewi dah lama bertaut dengan batin Walid. Diam-diam Baiduri menguntit kemana Walid dan mereka pergi hingga ke gua. Baiduri terkejut menyaksikan apa yang sedang dilakukan Walid. Di tempat lain Hambali menanyakan pada ayahnya, apa itu malam bahtera Melayu? Dia heran begitu banyak istilah aneh-aneh padahal selama belajar di Yaman tak ada acara-acara seperti itu. Pandang kamu pada mursyid, bukan serban yang dililit. Ayahnya mengingatkan agar tak membandingkan guru-gurunya dengan Walid. Baiduri menghubungi Hambali untuk segera menemuinya di gua belakang. Setibanya di gua, Hambali juga terkejut apa yang dilihatnya. Jemaah dah sesat jauh dah, Bu. Bu Kasum tak percaya dengan apa yang Baiduri jelaskan. Dia mengingatkan ibunya agar segera meninggalkan jihad ummah, karena Hambali saksinya. Tahankan Tok Guru ibu yang sesat tu ke? Bu Kasum memberitahukan agar anaknya tak berbuat apa-apa. Dia mulai mempercayai semua ucapan anaknya. Begitu juga dengan Hambali. Dia memberitahukan ayahnya dengan apa yang baru dilihatnya. Namun ayahnya tak percaya begitu saja dengan ocehannya. agama untuk engkau ke dalam cawan tu. Bukan daripada hati dan nafsu semata-mata. Ayahnya tak terima saat diminta Hambali untuk segera meninggalkan jemaahnya. Namun dia tetap merendahkan ilmu anaknya. Kita melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Esok harinya, Hafizah memberikan ceramah untuk kaum muslimah. Hambali bermaksud akan menanyakan dengan apa yang dilihatnya. Tapi si Walid memotong ucapannya bahwa dia yang akan menggantikan posisinya di jihad ummah. Lalu menceramahinya sehingga Hambali terdiam. Bukannya ke arah perpecahan. Selesai ceramah, Baiduri mengajak diskusi dengan Hafizah bahwa di zaman Umar bin Khattab, seorang wanita mengingatkan peraturan tentang mahar yang terlalu mahal. Hingga akhirnya Umar menyadari kesalahannya. Sebagai Umar Arabah Al-Bait. Supaya dia memperbaiki kesilapan tersebut. Artinya, wanita atau istri dapat mengingatkan suaminya yang telah salah dengan ajaran Islam tersebut. Bukannya didiamkan saja. Alif simbol kepada Nabi Ibrahim AS. Di tempat lain, Hambali yang sedang memberikan ceramahnya diintervensi oleh Walid dengan melanjutkannya. Ilmu itu hanyalah maklumat. Atau aulia Allah. Walid memarahi Abi karena penyampaian dakwah Hambali yang terlalu tinggi. Ini akan menyesatkan umatnya. Dia meminta Abi agar menegurnya. Dia tak boleh sesuka hati menyampaikan apa yang Walid tak ajar. Hari itu dikejutkan dengan Habibah yang menangis sambil memohon karena tak terima sudah diceraikan terus anaknya juga diambil. Namun Walid tetap mengusirnya. Keluar dari sini, Habibah. Tolonglah saya anak saya. Dalam situasi menyedihkan, Baiduri menolong dan membawanya. Ceraikanlah aku dan anak. Walid memberitahukan semua istrinya agar tak membantu Habibah karena dia telah berusaha memecah belah jemaahnya. Dia juga tak membenarkan untuk dekat-dekat dengan anaknya karena dianggap istri yang berdosa pada suami. Dah jauh terpesong dah daripada Al-Quran dan Sunnah. Di tempat lain, Hambali masih terus mengingatkan ayahnya bahwa ajaran Walid sesat. Dia mengajak ayahnya agar sama-sama menghentikan kesesatan Walid. Namun ayahnya malah marah dan tak menerima tuduhan anaknya. Walid, hilang kepercayaan pada kau. Hingga sore hari, ibunya mulai khawatir karena Baiduri belum pulang ke rumah. Dia menemui Hafizah guna melaporkan menghilangnya Baiduri. Amira Baiduri untuk balik ke pondok segera. Yang tentu membuat semua panik. Sementara Hambali berada di rumahnya. Orang yang diberikan amanah untuk membawa Habibah kini diocehi Saifullah karena menyerahkannya pada Baiduri. Tak ni, Baiduri pergi jumpa Syikin kejap. Di tempat lain, Baiduri menghubungi ibunya yang masih khawatir. Dia akan menginap di rumahnya karena ada urusan dengan temannya. Dan besok pagi baru akan pulang. Rupanya Baiduri mengajak Habibah ke rumahnya. Dia mengizinkan Habibah untuk sementara tinggal di rumahnya. Habibah menjelaskan jika pernikahannya hanyalah pernikahan batin tanpa melaporkan perkawinannya. Buat masa sekarang ni, akan duduk je dekat rumah saya. Itu sebabnya dia tak memiliki hak apapun untuk menuntut anaknya tinggal bersamanya. Walid mulai mencurigai Baiduri dengan ulahnya. Dia sulit ditangani oleh istri-istrinya. Sekarang ni dia tak ada apa-apa. Dia sekarang ni sebab apa? Sebab perkahwinan tak berdaftar.
Hambali terkejut mendapat kabar dari Baiduri jika pernikahan Walid dan Habibah hanyalah nikah batin tanpa adanya wali. Penting saya nak selamatkan budak-budak perempuan kat dalam tu. Walid meminta Rabiatul agar dapat menundukkan Baiduri dan bersujud di hadapannya. Baiduri. Di jemaah pun ada yang betul, ada yang salah. Hambali memberitahukan kembali pada Ustadz tentang ajaran nyeleneh jihad ummah. Ustadz menyarankan agar Hambali melaporkan ke Departemen Agama untuk menyelesaikan masalah besar ini. Anak saya itu keras kepala. Dia tak bolehlah keluar masuk sesuka hati dia. Di tempat lain, Bu Kalsum memberitahukan pada Walid tentang Baiduri yang keras kepala. Itu sebabnya dia mengajak anaknya tinggal di pondok agar dapat merubah sikap anaknya. Cakap dia, sebab kau nak Walid sayang kau lebih kan? Sekarang yang dengki tu kau bukan aku. Sementara Mia mulai merasa paling memiliki Walid, hingga Dewi dan Mia jadi berkelahi. Hafizah lah yang menghentikan keributan mereka. Baiduri ngoceh-ngoceh kesal karena Ustadz lepas tangan dan tak mau membantu mereka. Saran untuk melaporkan polisi tak disetujui Hambali. Saya nak selamatkan juga perempuan-perempuan kat dalam tu. Walid mencurigai Baiduri ada hubungan dengan Hambali. Karena di pojokan Hafizah, Mia akhirnya berterus terang bahwa dia telah dinikahi Walid secara batin. Sejak awal saya masuk sini. Rabiatul protes karena Masyitah hamil. Dia jadi marah karena dituduh mandul oleh Masyitah. Kini Hafizah mencari-cari informasi pada Dewi apa yang telah dilakukan Walid. Tapi dia masih menutup-nutupinya. Sesekalipun Walid buat benda tak baik kat kita. Baiduri dan Hambali sama-sama mengumpulkan jemaahnya untuk mengingatkan pada mereka bahwa mereka harus bertakwa pada Allah dan Rasul tanpa perantara siapapun. Perempuan hanya untuk menjadi pemuas nafsu lelaki. Baiduri lebih memfokuskan masalah poligami yang disampaikannya. Kedatangan Walid ke rumah hanya ada Dewi. Dia mendapat kabar jika Baiduri sedang mengumpulkan mereka di belakang. Kesempatan ini dimanfaatkan Walid untuk memanfaatkan si Dewi yang unyu-unyu. Mia merasa tersinggung dengan ceramah Baiduri, terutama dengan masalah poligami dan wanita yang dimanfaatkan nafsu pria. Kita sendiri yang menghancurkan maruah kita sendiri. Mereka mendapat pengumuman bahwa semua jemaah harus menggunakan baju khusus di malam Bahtera Melayu. Mereka pun mendapatkan baju-baju yang sudah disediakan. Walid akan tabalkan aku jadi putri Zuriat. Persiapan malam Bahtera pun dimulai. Hambali masih bingung dengan rencana yang akan diselenggarakannya. Di tempat lain, Baiduri terkejut saat berbicara di telepon dengan Habibah jika dia telah mendapat pekerjaan. Rupanya Walid berada di hadapannya. Hambali mendapat kabar jika Ustadz akan bertemu dengan pimpinan Departemen Agama. Akhirnya, perjuangan Hambali mulai mendapat dukungan dari dua jemaah jika mereka merasa ada yang aneh dengan jihad ummah. Kita orang bersama engkau, Hambali. Di tempat lain, Walid sedang memasang perangkapnya untuk memperdaya Baiduri, tapi terganggu dengan datangnya Hafizah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baiduri memberitahukan bahwa dirinya makin lama tinggal di pondok, tapi malah makin takut pada maksiat. Jadi sekarang ni, di mana maksiatnya jihad ummah ini? Hafizah tak mengerti apa maksud ucapannya, karena tak mungkin juga Baiduri akan memberitahukan secara rinci. Ucapan Baiduri terus mengiang di telinga Hafizah. Malam Bahtera pun dimulai. Mereka mengenakan kostum khusus. Saipullah membuka acara tersebut. Pada mereka-mereka yang dilantik. Dimulai dengan hadirnya ketiga istri Walid. Acara tetap berlangsung tapi komunikasi Baiduri dan Hambali saling mengirim pesan. Hingga acara yang ditunggu pun tiba, di mana Walid menjodohkan Hambali dengan Dewi. Ananda Dewi Murnita Hambali. Dan Saipullah dengan Bu Kalsum. Wah, kasihan dah loh dapat kontainer tua. Kalsum Ibrahim, bangsa Melayu. Sementara Baiduri akan dijadikan permaisuri oleh Walid. Kan beta jadikan permaisuri beta. Dia pun terkejut dengan pengumumannya hingga membuatnya pingsan. Pernikahan akan berlangsung di malam Jumat depan. Malam Jumaat, minggu hadapan. Setelah tersadar, Baiduri terkejut karena Walid memanggilnya sayang. Dinde. Dia menolak untuk menjadi istri batinnya.
Begitu juga dengan Saifullah dan Bu Kasum yang kecewa dengan pilihan Walid. Termasuk Hafizah dan Rabiatul kecewa karena Baiduri akan dinikahi Walid. Tak habis-habis dengan pendamping. Aku belum bodoh lagi lah, Kak. Baiduri ngoceh-ngoceh pada ibunya bahwa dia menolak pernikahannya. Ibunya mulai sadar dan menolak untuk dinikahkan dengan Saifullah. Semata-mata untuk nafsu diorang. Baiduri mengajak ibunya pergi dari tempat tersebut. Kita keluar dari sini. Di tempat lain, Fatin juga tak mau dinikahkan dengan ABG tua. Namun Hafizah tak dapat menolongnya. Hambali juga protes pada ayahnya karena akan dikawinkan dengan Dewi. Dengan Makcik Kasum tu. Wah, akbar. Keputusan Walid harus menjelaskan pada para ABG yang sudah dirayu di hari sebelumnya, seperti Dewi dan Mia. Mereka kecewa dengan keputusan Walid yang selalu mengatasnamakan perintah Rasul. Malam ni Walid nak munajat dengan Amirah. Baiduri memberitahukan Hambali jika mereka akan segera pergi dari jihad ummah. Tapi Hambali mengingatkan bahwa mereka harus menyelamatkan jemaah lainnya. Untuk membantu Walid berdakwah. Malam itu, Walid mengajak Amirah ke gua. Diam-diam Hafizah mengikutinya. Dengan speak-speak ngibulnya, dia dapat memperdayainya. Hingga si Walid menikahinya menjadi istri batinnya. Ulahnya ini membuat Hafizah menangis karena benar dengan yang diberitahukan Baiduri sebelumnya. Di tempat lain, Mia mulai mual-mual dan pusing hingga membuatnya pingsan. Hanya Dewi yang tak percaya dengan ulahnya. Menurutnya Mia hanya berpura-pura agar mencari perhatian Walid. Sakit Umi, ampun Umi, ampun. Masita tak terima jika anaknya dipukul Rabiatul hanya dikarenakan kesalahan kecil. Di tempat lain, Mia rupanya hamil. Tentu membuat Bu Hafizah terkejut. Anak siapa? Walid mendapat kabar jika Mia hamil, yang tentu saja akan merepotkannya. Macam mana ni Walid? Berita hamilnya Mia mulai mengkhawatirkan istri-istri Walid. Tak pernah pula tahu dia rapat dengan mana-mana jemaah lelaki kat sini. Baiduri yang panik terus mengajak Hambali untuk segera membongkar kebusukan si Walid. Kita hancurkan kegiatan maksiat. Mia terus dihukum Rabiatul karena tak mau memberitahukan siapa lelaki yang telah menghamilinya. Mia mulai menyadari kesalahannya yang telah tertipu dengan ucapan Walid yang selalu membawa-bawa nama Allah dan Rasulullah. Namanya sabu tak guna dah Mia. Saifullah terkejut mendengar Mia hamil anak Walid. Namun dia menuduh jika itu hanyalah fitnah. Dia tak percaya berita yang disampaikan anaknya. Syaitan tu tak mengenal guru mursyid ataupun tidak. Di bagian lain, Walid tak mau bertanggung jawab dengan kehamilannya. Dia menyuruh Mia untuk menggugurkan kandungannya. Woleh-woleh, mau enaknya doang ya. Siapa yang bodoh sekarang ni? Nak salahkan lelaki? Baiduri marah-marah pada jemaah ABG yang mudah diperdaya Walid. Jika sudah hamil begini, siapa yang harus disalahkan? Dia terkejut mendengar mereka semua diperlakukan sama seperti Mia, dinikahi secara batin oleh Walid. Walid pujuk aku, Baiduri. Tak tahu nak tolak macam mana. Baiduri panik dan memberitahukan semuanya pada Hambali. Dia berencana untuk membawa kabur semuanya malam ini. Walid tidur dengan semua budak-budak tu. Hambali mengingatkan kembali pada jemaahnya tentang akhir zaman, di mana banyak manusia yang berpura-pura menjadi wali Allah. Sementara Baiduri mencari Mia yang tak berada di pondok. Dia berteriak-teriak mencari Mia, hingga membunyikan kelontongan dan mengumumkannya dengan mik ke seluruh pondok. Kepada Nur Amia binti Khalid. Hafizah hanya menguping saja tentang hilangnya Mia. Lagi-lagi Masita kecewa tak ditanggapi ucapannya oleh Walid. Dia ada hal nak musyawarah dengan kamu. Dia memanggil Rabiatul untuk menanyakan tingkah Baiduri yang semakin berulah dan membuat kekacauan. Budak ni tak boleh dididik dengan kekerasan. Diam-diam Hafizah mencari tahu tentang apa yang telah terjadi pada Baiduri. Ucapan Baiduri menusuk pada hatinya tentang anak Hafizah sendiri yang telah dikorbankannya. Di tempat lain, Hambali dan jemaah mencari Mia yang hilang. Hingga akhirnya menanyakannya pada Walid di mana keberadaan Mia. Walid tentulah berpura-pura tak tahu. Walid berjumpa dengan dia tadi, dia mengadukan hal dia. Rabiatul yang mendapat mandat untuk menaklukkan Baiduri mengajak diskusi. Tapi Baiduri lebih menguasai tentang diskusinya. Yang berlaku dalam jihad ummah ini hanya melihat dan membiarkan sahaja.
Rabiatul terheran saat Baiduri menyinggung masalah maksiat yang terjadi di sekitarnya. Di tempat lain, Saifullah bersedia menjadi suami beneran Baiduri. Tak ada siapa yang boleh kawal Baiduri. Sementara, dia juga merelakan jika Baiduri menjadi istri batin Walid. Waduh, macam mana pula ini? Berita lain mengejutkan Baiduri dan ibunya setelah mendapat kabar jika Mia berada di rumah sakit karena pendarahan saat menggugurkan kandungannya atas perintah Walid. Gugurkan kandungan tu. Tak ada orang lain tahu. Ini rahsia. Baiduri meminta tolong Asyikin untuk mengecek ke rumah sakit guna mencari tahu kondisi Mia yang pendarahan. Malam itu beberapa jemaah pergi meninggalkan pondok. Tripod ni aku dah bagi jalan. Aku tengah tunggu Baiduri ni. Sayangnya tertangkap Walid hingga Hambali dan Baiduri diikat. Ulah Walid memutarbalikan fakta seperti sudah terbiasa dilakukannya. Kau munafik. Ocehan Hambali menuduh Walid membuat ayahnya jadi marah. Kurang hajar. Hafizah juga rupanya tak bersama mereka. Entah dia pergi kemana. Teman Hambali masih menunggu kedatangannya yang tiba-tiba tak dapat dihubungi dan tak muncul-muncul. Tolong hapuskan Walid. Bu Kalsum sambil bersujud meminta maaf pada Walid untuk tak menghukum keduanya, tapi ditolaknya. Walid memutuskan untuk menghukum rajam pada keduanya. Di rumah sakit, Asyikin panik karena tak dapat menghubungi Baiduri. Akhirnya, Mia pun meninggal malam itu. Karena tak ada juntrungannya, teman Hambali melaporkan pada polisi. Sementara hukum rajam mulai dilakukan, Walid membawa Baiduri dari tempat tersebut. Bawa keluar jenazah tu kalau tak ada report polis. Mereka harus melaporkannya pada polisi agar dapat membawa jenazah Mia. Dulu, kini, dan selamanya. Di tempat lain, si Walid yang sudah kesal membawa Baiduri ke kamar dan menampolnya. Namun Baiduri terus melakukan perlawanan. Tak diduga, polisi tiba di lokasi dan menangkap semuanya. Tapi si Walid yang sudah kerasukan Firaun terus memaksa Baiduri. Untunglah Hafizah menolongnya. Beberapa saat kemudian, Hambali dan polisi menjemputnya. Polisi beberapa kali menembakkan peringatan karena Walid menghunuskan pedangnya. Mereka semua digelandang ke kantor polisi. Hanya Hafizah yang tak ditangkap. Saya yang buat report. Dia lebih baik mengkhianati suaminya daripada mengkhianati Allah. Hafizah mengaku bersalah. Dia akan menebus kesalahan untuk gadis-gadis ABG yang menjadi korban nafsu hewan si Walid. Berita tertangkapnya pemimpin dan jemaah jihad ummah menjadi topik berita. Jihad ummah dan menangkap ketuanya serta aktivitas jihad ummah tetap berlanjut. Kini Hambali dan Baiduri yang melanjutkan dakwahnya. Mengambil kebaikan walaupun daripada orang yang jahat, daripada orang yang alim.